Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri kami. Kami mohon kepada Tuhan untuk menuntun dan membimbing, mengurapi hamba-Mu dan kami yang mendengarkan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi iman kami, agar iman kami bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami mohon serta-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam alaikum BC Muhammadiyah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita ialah Kristus terangkat ke surga sesuai dengan kalender. Eksposisi dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebuah abstrak dari tesis Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 tentang kasih dan kuasa Allah Tritunggal dan relevansinya bagi kita yang percaya. Saudara, sebelum kita masuk kepada materi pokok Kristus terangkat ke surga setelah kebangkitannya, mari kita lihat dulu abstrak tesis Lukas dalam Kisah Para Rasul ini. Lukas menulis ringkasan isi tentang peranan Allah Tritunggal dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini. Dengan ciri, dengan pengertian, fungsi, manfaat, dan karakteristiknya. Ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan untuk kita memahami dan mengalami kasih kuasa Allah itu. Dan supaya kita dapat mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang diajarkan kepada kita itu adalah benar. Saudara, keberadaan dari peranan Allah Tritunggal ini tersirat, baik itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Ayat 1, 3, dan 9 dikatakan, dalam bukuku pertama aku menulis tentang segala sesuatu dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Yesus adalah hipostasis yang kedua dari Allah Tritunggal. Ayat 4 dan 7, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bapa adalah hipostasis, Allah yang pertama dari Allah Tritunggal, Allah yang esa itu. Kemudian di ayat 2, 5, dan 8, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah hipostasis Allah yang ketiga dari Allah Tritunggal itu. Ini bukan soal keberapaan Allah, tetapi ini soal keberadaan Allah. Allah itu esa, tetapi keberadaannya dikatakan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang sistematika metodologi penelitian Lukas tentang segala sesuatu yang dikerjakan dilakukan oleh Kristus sampai pada hari yang ia terangkat. Kita baca, dikatakan ayat 1 dan 2, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari yang terangkat. Dalam bukuku yang pertama yang mana? Buku pertama yang ditulis oleh Lukas tentang kabar baik itu tentang Kristus itu adalah kitab Injil Lukas. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-24. Dia menulis sampai Kristus terangkat di pasal 24 ayat 50 sampai 53. Di sana Lukas menjelaskan bahwa Kristus terangkat ke surga. Nah, metodologi penelitian Lukas ini bersumber dari informasi yang valid, dari data primer yang kredibel, saudara, sistematis, historis, dan teologis, serta diakui oleh para rasul-rasul yang sejak semula sebagai saksi mata dan pemberita firman itu. Maksud dan tujuan Lukas ialah supaya kita dapat mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang telah diajarkan kepada kita itu adalah benar. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan seperti ini. Sudah ada banyak orang berusaha menyusun sebuah catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita, seperti halnya catatan yang telah disampaikan kepada kita oleh orang-orang yang sejak semula telah menjadi saksi mata dan pemberitaan iman. Karena itu aku telah mempelajari semuanya dengan teliti dari awal. Baiklah aku juga menuliskannya secara berurutan bagimu, hai Tertulus yang mulia, supaya
engkau dapat mengetahui kebenaran tentang hal yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, di situ dia mengambil data yang valid, data primer dari para saksi mata, pemberita firman, yaitu para rasul. Kemudian dia berkata, aku mempelajari dengan teliti. Metodologi penelitiannya itu bersumber dari data yang valid, menuliskannya secara berurutan, sistematis, baik historis maupun teologis. Luar biasa, saudara-saudara. Apa yang dikerjakan oleh Lukas ini tidak asal comot. Ambil sana, ambil sini, comot. Saudara, terjadi tabrakan kesalahan historis dan teologis. Tidak demikian. Sulit bagi kita untuk membantah sistematikanya. Begitu luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat maksud 40 hari dari penampakan Kristus setelah kebangkitannya hingga ia terangkat ke surga. Menurut ayat 3, maksud dan tujuan Yesus masih di dunia ini selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya ke surga adalah untuk meneguhkan dan menetapkan fakta kebangkitan pada dasar yang tidak dapat digoyahkan sepanjang zaman. Selama 40 hari penampakan itu, ayat yang ketiga, mari kita baca. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa maksudnya? Selama 40 hari ia menampakkan diri dan membuktikan bahwa ia hidup. Ia sedang menetapkan fakta kebangkitannya pada dasar yang tidak dapat digoyahkan sepanjang zaman. Biar bagaimanapun para polemikus, saudara-saudara, tidak ada satupun data sumber yang lain yang dapat menggoyangkan fakta ini. Karena yang menetapkan fakta dan kebenaran pada dasar yang tidak digoyahkan ini adalah Kristus sendiri. Sebagai pemberita kebenaran, saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa kebangkitan Kristus itu hingga ia terangkat itu ditetapkan oleh Kristus, dan itu sesuai dengan kitab suci. Fakta bahwa ia hidup sesuai dengan kitab suci ini kemudian diteruskan oleh Rasul Paulus. Kita bandingkan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 mengatakan seperti ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang aku terima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi ini bukan karangan, tetapi apa yang dikatakan oleh kitab Tanakh, apa yang dikatakan oleh kitab suci, baik itu kitab Musa dan para nabi-nabi, nubuat-nubuat tentang Kristus yang mati dan tentang Kristus yang bangkit sesuai dengan kitab suci. Saudara, kemudian di ayat yang ke-6 adalah pertanyaan murid-murid agar Kristus menjelaskan dan memperluas arti kerajaan Allah itu bagi Israel. Ketika ia berbicara tentang kerajaan Allah di ayat yang ketiga, maukah engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Latar belakang pertanyaan ini bagi orang-orang Yahudi abad pertama, kerajaan Allah berarti suatu kerajaan Israel yang bersifat politik dunia ini. Dan untuk pandangan itu, orang-orang Yahudi ada upaya untuk memaksa Yesus menjadi raja. Mari kita lihat, bandingkan Yohanes 6 ayat yang ke-15. Karena mengetahui bahwa orang banyak itu berencana datang dan memaksa dia menjadi raja atas mereka, Yesus menyingkir lagi ke bukit seorang diri. Saudara lihat di sini pengertian dan pemahaman mereka. Yesus menyingkir itu artinya mereka salah alamat, mereka salah paham. Dia tidak perlu diangkat menjadi raja, dia tidak perlu diangkat menjadi Tuhan, dia tidak perlu diangkat menjadi Allah, dia tidak perlu diangkat jadi apapun. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah sebelum inkarnasi. Sesudah inkarnasi, kealahannya pun tidak pernah berkurang. Saudara bisa lihat Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Namun
Di sini ia rela mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai di kayu salib. Kita bandingkan dengan Filipi pasal 2 menjelaskan hal itu. Nah, sebagai Mesias, misi Kristus bukan untuk mendatangkan kerajaan dengan kemegahan duniawi, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, ia mendatangkan kerajaan Allah itu dengan kuasa Roh Kudus. Sama seperti ia katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Hal ini merupakan pelajaran yang amat sulit bagi para murid untuk dipahami. Sepanjang 40 hari penampakannya, salah satu pertanyaan utama mereka adalah, apakah Yesus akan segera mendirikan kerajaan duniawi melalui Israel? Saudara-saudara, mari kita akan lihat sifat kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama, kenaikan Kristus ke surga adalah suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan bersifat historis. Bukan sekedar perumpamaan, ilustrasi, asumsi, opini, atau sesuatu yang lain. Kenapa demikian? Lukas menceritakan kenaikan atau terangkatnya Kristus ke surga ini baik dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 maupun Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca di dalam Lukas, lalu Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jelas Alkitab mengatakan bahwa kenaikan, terangkatnya Kristus ke surga itu merupakan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, kebangkitan, kenaikan ke surga, kedatangan Kristus kedua kalinya, semuanya bersifat jasmani. Jadi tubuhnya betul-betul naik ke surga. Dan yang ketiga, menurut ayat 9 dan 11, Kristus terangkat ke surga itu perlahan-lahan ke atas. Dan dikatakan ayat 9 sampai 11, dan setelah ia mengatakan hal-hal ini, sementara mereka memandang, ia terangkat dan membawanya hilang dari pandangan mereka. Lalu ketika mereka masih menatap ke langit, sementara ia pergi, lihatlah ada dua orang laki-laki berpakaian putih berdiri di samping mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya pergi ke surga. Saudara-saudara, hal yang cukup menarik ialah mengapa ia tidak tahu-tahu menghilang ketika ia terangkat. Mengapa ia terangkat perlahan-lahan ke surga, disaksikan oleh mereka? Jawaban ini amat sederhana untuk kita. Karena ia ingin murid-muridnya dan semua kita tahu bahwa ia memang terangkat ke surga, bukan sekedar hilang begitu saja. Saudara-saudara, itu disaksikan oleh begitu banyak orang dari murid-muridnya pada waktu itu. Ia perlahan-lahan supaya mereka mengerti bahwa ia tidak sekedar hilang, namun ia benar-benar terangkat, saudara-saudara, ke surga. Ayat 9 mengatakan awan menutupi Kristus ketika ia naik. Itu bukan sekedar awan berupa uap air, tetapi merupakan lambang dari kemuliaan Shekinah yang menggambarkan hadirat Allah yang penuh kemuliaan. Mari kita lihat di dalam Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ketika Kristus dimuliakan di atas gunung itu, ini adalah awan Shekinah, bukan sekedar, saudara-saudara, uap air. Keluaran 40 ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ini adalah awan Shekinah, awan kemuliaan Tuhan yang mengangkatnya naik ke surga. Amin, luar biasa saudara.
Kristus terangkat ke surga berarti bahwa ia sudah memutuskan persekutuan secara kelihatan dengan para murid di bumi dengan memakai tubuh kebangkitannya. Perhatikan, ia terangkat dengan tubuh kebangkitannya. Ketika ia memasuki alam yang tidak kelihatan, tempat tinggal Allah. Jadi ketika ia masuk ini, ia telah mengenakan tubuh kebangkitannya, yaitu tubuh kemuliaannya sebagai Tuhan, sebagai Kristus. Menurut ayat 11, suatu hari kelak dia akan kembali dengan cara yang sama seperti waktu ia terangkat, yaitu penuh kemuliaan dan bisa dilihat sebagai, bukan dilihat lagi sebagai hamba, tetapi sebagai raja di atas segala raja. Pengharapan penuh bahagia ini akan kembali Kristus secara jasmaniah ini merupakan salah satu inti dari iman Kristen. Mungkin kita bertanya, mengapa Kristus terangkat ke surga tidak ditunjukkan kepada semua orang? Calvin mengatakan, menjawab seperti begini, sebagaimana setelah kebangkitan ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang, demikian juga ia tidak mengizinkan semua orang menjadi saksi-saksi kenaikannya ke surga, karena ia menghendaki bahwa misteri iman ini diketahui melalui pemberitaan Injil, bukan dengan dilihat dengan mata. Jadi Allah ingin supaya misteri iman, kebenaran iman ini itu diketahui oleh setiap orang melalui pemberitaan Injil yang kita lakukan kepada setiap orang. Jadi dia mempercayakan itu kepada mereka supaya mereka yang menyampaikan itu kepada banyak orang. Itu alasannya kenapa tidak langsung kepada seluruh dunia. Saudara, mari kita lihat relevansi Kristus terangkat ke surga ini bagi kita yang percaya. Yang pertama, menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Bandingkan Yohanes 17 ayat 4-5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa misinya telah selesai di bumi ini. Yang kedua, menyediakan tempat dan menunjukkan bahwa kita yang percaya kepada ini juga akan terangkat ke surga. Mari kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas sekali bahwa saudara-saudara yang terangkat ke surga menyediakan tempat bagi kita. Artinya bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang percaya akan penebusan Kristus itu. Allah mengasihi semua orang, tetapi menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Artinya dimanapun Kristus berada, ia adalah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Setelah itu ada orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya. Di mana Kristus berada, di situ pun kita berada. Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Jadi tempat-tempat yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Yang ketiga, relevansinya bagi kita ya supaya Roh Kudus turun. Dikatakan di situ mereka menunggu janji Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 di sini berbicara tentang Roh Kudus. Namun benar aku katakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku pergi, jika ia terangkat, sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara, hipostasis Allah Tritunggal yang ketiga ini akan diutus, diberikan kepada kita sebagai penolong dan penghibur bagi kita. Pasal 14, Yohanes 14, 16, 18, dan 19 mengatakan, aku minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama lagi roh, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara-saudara,
Ketika orang-orang Israel bertanya, maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa kini? Mereka rindu sebuah pemulihan secara politik. Tetapi Kristus berkata bahwa pemulihan mereka terjadi kalau mereka menerima kuasa Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksiku. Awal-awalnya mereka begitu sulit memahami, tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, barulah mereka mengerti bahwa lebih penting pemulihan mereka sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, pemulihan mereka dari dosa, pemulihan mereka, hubungan mereka dengan Allah, untuk menjadi saksi-saksi kebenaran bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, relevansinya bagi kita ialah kita memiliki imam besar agung dan pengantara perjanjian baru sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga. Mari kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Imam besar agung ini dalam pasal Ibrani 7 ayat 24-25 itu adalah seorang pengantara bagi kita. Dia adalah pengantara perjanjian baru bagi kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan juga bahwa kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, relevansi Kristus terangkat ke surga bagi kita ini memberikan kepada kita kekuatan iman, memberikan kepada kita kepastian bahwa Ia hidup. Bahkan Ia menjawab sebuah persoalan penting yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa sekarang ini? Kristus menjawab, kamu harus menantikan janji Bapa, sebab kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ternyata Kristus tidak datang saat itu untuk membebaskan mereka dari kuasa politik, tetapi adalah lebih baik kalau Ia pergi, lalu Ia memberikan kepada mereka kuasa yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu kuasa Roh Kudus, dunamis. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata exousia, otoritas. Ada lebih baik jika aku memberikan kepadamu otoritas, kuasa kepada kamu masing-masing untuk sebuah pemulihan yang jauh lebih penting. Bukan pemulihan secara politik untuk bangsamu, tetapi ada sebuah persoalan, yaitu dosa, kutuk, dan iblis. Aku akan memberikan kepadamu kuasa. Sebab itu, relevansinya bagi kita pada masa kini ialah Kristus melalui Ia terangkat ke surga, memberikan kepada kita mandat dan amanat oleh kuasa Roh Kudus untuk memberitakan misteri iman ini. Seperti Calvin katakan, Ia memberi mandat kepada kita supaya misteri iman ini diketahui oleh orang melalui pemberitaan Injil. Dan pemberitaan itu, saudara-saudara, tidak hanya omong kosong, tetapi disertai dengan kuasa penyelamatan, disertai dengan kuasa Roh Kudus yang akan menopang kehidupan kita. Sebab itu, pesan penting dari terangkatnya Kristus ke surga untuk kita hari ini ialah bahwa kuasa Roh Kudus menyertai kita. Jadilah saksi Kristus yang hidup demi kemuliaan namanya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada saat kami berterima kasih bahwa Kristus telah naik, Kristus telah terangkat ke surga, dengan memberi kepastian supaya kami menerima mandat pemberitaan ini, agar orang-orang mengetahui misteri iman ini melalui pemberitaan Injil yang kami sampaikan, bahwa Kristus itu mati, Kristus itu dikuburkan, dan Kristus itu bangkit hanya untuk menyelamatkan kami, orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan atas peristiwa terangkat Kristus ke surga. Kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.